mahasiswa Subhadis Kulilah dari kelompok 1 akan membacakan presentasi dengan judul Sistem Informasi Berbasis Komputer. Computer Based Information System atau CBIS menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Management Information System Conceptual Foundation, Structure and Development menyebut informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Menurut Barry E. Cushing dalam buku Accounting, Information System and Business Organization, dikatakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengelolaan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya. Menurut Robert N. Anthony dan John Durden dalam buku Manajemen Kontrol Sistem, menyebut informasi sebagai suatu kenyataan dan item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya. Sistem informasi berbasis komputer atau biasa disebut CBIS yang dimaksud adalah sistem informasi yang terhubung atau online, tepat waktu atau real time, dan dapat dipercaya atau reliable. Pengembangan sistem informasi berjalan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Bahkan keduanya menciptakan lompatan-lompatan teknologi yang mempercepat perkembangan kemampuan keduanya secara bersama. Alter, tahun 2022. Jadi, Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Manfaat dari CBIS yaitu menghemat waktu, time saving, menghemat biaya, cost saving. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Yang keempat, pengembangan teknologi atau technology development. Yang kelima, accounting staff development atau pengembangan personel akuntansi. Pentingnya CBIS dalam perekonomian yaitu karena perkembangan manajemen informasi. Yang kedua, kegiatan bisnis semakin rumit tentunya. Yang ketiga, kemampuan komputer semakin menambah keefektifan berbisnis. Yang keempat, menambah manfaat bagi pengguna informasi seperti manajer, non-manajer, orang atau organisasi perusahaan. Aplikasi CBIS yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi, di mana pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau SIM, pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Kroenke, David, 1989. Suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. McLeod, tahun 1999. 5. Berfungsi meningkatkan aksesibilitas data, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, memperbaiki produktivitas, dan menetapkan investasi yang akan diarahkan kepada sistem informasi. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan, Decision Support System, disingkat DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur, mendukung manajer
untuk mengambil keputusan dan meningkatkan efektivitas, bukan efisiensi pengambilan keputusan. Yang keempat, ada sistem otomatis kantor OE, penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang terakhir ada sistem pakar atau expert system. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang yang spesifik. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi, biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem, mengenai suatu kelas, masalah spesifik, serta analisis matematis dari masalah tersebut. Lanjut ke komponen CBIS, terdapat sistem informasi enterprise, yaitu suatu sistem informasi yang memuat suatu data transaksi perusahaan atau organisasi secara rinci. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang terdiri dari informasi sumber daya informasi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur atau disebut juga sistem informasi operasional, sistem informasi keuangan, dan informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem penunjang keputusan manajemen yang terdiri dari sistem informasi pendukung keputusan atau DSS dan sistem pakar atau IS atau sistem pusat pengetahuan knowledge based system. Yang terakhir ada virtual office atau kantor maya, adalah pengembangan dari penggunaan office automation yang akan sangat berguna jika mendapat dukungan dari CBIS, karena virtual office memungkinkan manajemen menghubungkan fasilitas kantor yang ada lewat jalur komunikasi yang tersedia.